Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Perkenalkan, nama saya Bu Winnie Sulistiani. Kita sudah perkenalan ya waktu pertemuan yang pertama kemarin itu. Dalam kesempatan kali ini, Bu Winnie akan membahas tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Sebelum Bu Winnie memulai untuk menjelaskan layanan informasinya, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini Bu Winnie akan membahas tentang bahaya merokok bagi kesehatan ya. Mungkin untuk merokok ini kebanyakan bagi siswa laki-laki ya, tapi tidak menutup kemungkinan siswa perempuan juga kadang ingin mencoba-coba. Lah, sebelum mencoba-coba, Bu Winnie akan menjelaskan tentang bahaya merokok bagi kesehatan kita. Yuk kita simak. Nah, ini ya, sebelum Bu Winnie melangkah lebih jauh, Bu Winnie akan menjelaskan tentang kandungan-kandungan zat berbahaya yang ada dalam sebatang rokok. Ya, ada beberapa zat yang berbahaya dalam kandungan rokok, tapi yang paling berbahaya itu ada 3, yaitu yang pertama itu nikotin, yang kedua itu adalah tar, yang ketiga yaitu adalah karbon monoksida. Apa sih nikotin itu? Nikotin adalah zat aditif yang membuat kita bisa kecanduan. Makanya kebanyakan orang-orang yang merokok itu pasti akan pengen lagi dan pengen lagi lah. Itu karena apa? Karena adanya zat yang membuat kecanduan yang namanya nikotin ya. Terus yang kedua yaitu tar. Kenapa tar? Ya karena tar itu 70%-nya itu bisa mengendap di paru-paru yang menyebabkan penyakit kanker ya. Terus yang ketiga yaitu karbon monoksida. Apa sih karbon monoksida itu? Karbon monoksida itu adalah sejenis gas ya, gas beracun tanpa rasa dan tanpa bau ya. Jadi kalau merokok mungkin seorang perokok itu tidak akan merasakannya ya. Karena apa? Karena memang gas tersebut tanpa rasa dan tanpa bau, tapi memang gas itu beracun ya. Nah, ini 15 bahaya merokok bagi kesehatan fisik dan mental kita. Yang pertama yaitu kanker paru-paru. Jelas ya, karena merokok itu adalah menghisap asap ya, asap kita terus habis itu ke paru-paru lah, itu dapat menyebabkan kanker paru-paru ya. Terus yang kedua yaitu penyakit jantung. Kenapa penyakit jantung? Karena dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu kolesterol tinggi ya. Yang keempat komplikasi diabetes. Yang kelima yaitu gigi menguning dan keropos serta nafas bau ya. Karena kebanyakan kalau kalian misalkan dekat-dekat dengan orang yang merokok itu nafasnya, kalian perhatikan nafasnya itu kebanyakan itu berbau ya, seperti itu. Terus yang keenam yaitu gangguan kehamilan dan janin. Ini bagi perempuan ya, lebih fatalnya nanti dapat menyebabkan keguguran. Yang ketujuh yaitu menopause prematur bagi perempuan. Menopause itu apa sih Bu? Ya, menopause itu adalah berhentinya siklus menstruasi sebelum waktunya. Biasanya kalau perempuan itu usia 60 tahun menopausnya. Tapi karena kalau merokok ya, itu bisa usia 35, 40, 45 itu bisa menopause. Seperti itu ya. Yang kedelapan yaitu gangguan mata. Cukup jelas ya di sini ya. Terus yang 9 yaitu masalah daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuhnya akan melemah. Terus yang ke-10 yaitu gangguan ereksi dan kesuburan. Nah, ini bagi laki-laki. Terus yang ke-11 yaitu rasa cemas dan gelisah. Kenapa merokok itu dapat menimbulkan rasa cemas dan gelisah? Karena kalau semisal mereka itu kecanduan rokok terus tidak dapat merokok, mereka akan merasa cemas dan gelisah ya. Dia pikir rasanya di mulut itu katanya pahit kalau tidak merokok ya, seperti itu. Jadi
di mana-mana dia itu pengennya merokok terus gitu. Jadi rasa cemas dan gelisahnya itu muncul seperti itu ya. Terus yang ke-12 yaitu jari menguning dan kulit keriput ya. Nanti kalian perhatikan lama kelamaan ya, orang yang kecanduan merokok itu jarinya akan menguning dan kulitnya akan keriput-keriput ya. Terus yang ke-13 yaitu mengganggu orang di sekitar kita. Jelas, apalagi nanti kalau di tempat umum. Ya, karena apa? Karena perokok pasif itu lebih berbahaya dari perokok aktif ya. Terus yang ke-14 yaitu bisa menyebabkan kebakaran. Kenapa bisa menyebabkan kebakaran? Karena kalau kita membuang puntung rokok sembarangan dan di situ misalkan ada daun-daun kering, itu bisa menyebabkan kebakaran. Terus yang ke-15 yaitu bisa menjadi gerbang narkoba ya. Kenapa? Karena di dalam zat rokok itu kan ada namanya zat nikotin yang menyebabkan kecanduan ya. Kalau semisal tidak ada rokok, mereka itu akan mencoba-coba untuk yang lebih tinggi lagi, yaitu yang namanya narkoba seperti itu ya. Bagaimana sih Bu Winnie cara menghindari bahaya merokok ya? Yang pertama yaitu tentunya adanya niat untuk berhenti ya. Tentunya ini untuk niatnya ini harus ada dalam hati. Percuma kalau kita semisal disuruh sama orang berhentilah merokok tapi tidak ada niat dari dalam hati, juga akan percuma. Tapi berhentinya itu kalau bisa itu perlahan-lahan ya. Terus yang kedua yaitu memberitahu orang terdekat agar bisa mensupport kita. Ini jelas ya. Karena apa? Karena kalau semisal kita memberitahu ke orang terdekat, Bu, Pak, atau mungkin Mas, saya sudah berhenti merokok, mereka pasti akan tahu dan akan mensupport kita gitu ya. Terus yang ketiga yaitu hindari benda-benda yang berkaitan dengan rokok. Contohnya korek api, asbak. Kenapa? Karena kalau kita masih berusaha untuk lepas dari rokok, terus kita melihat korek api, kita melihat asbak, pikiran kita pasti akan enaknya ini merokok lagi seperti itu ya. Terus yang keempat yaitu ikut konseling atau terapi. Nah, ini bisa dikonsultasikan dengan guru BK ya. Dalam kesempatan kali ini guru BK kalian itu adalah Bu Winnie. Kalau semisal kalian mau konsultasi silakan ke sini ya. Terus yang kelima yaitu sediakan makanan saat Anda ingin merokok ya. Jika di suatu tempat kalian itu pengen mempunyai hasrat untuk merokok, silahkan kalian misalkan segera makan permen atau mungkin makan camilan kacang dan sebagainya, itu akan keinginan merokok kalian itu akan hilang ya. Terus yang keenam yaitu olahraga. Olahraga ini gunanya buat apa? Karena orang yang berhenti merokok itu pasti pikirannya itu cemas, gelisah, stres dan sebagainya. Jadi dengan berolahraga itu kalian bisa menghindari stres pada saat berhenti merokok. Terus yang ketujuh ini adalah jalan terakhir yaitu minta bantuan dokter untuk berkonsultasi. Jadi kalau misal cara-cara yang lainnya itu sudah tidak mempan ya, silakan kalian itu berkonsultasi dengan dokter seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bahaya merokok. Ini ada foto yaitu paru-paru yang sehat dan paru-paru yang sudah terkena kanker karena merokok. Next, penyakit jantung, ini ada penyumbatan ya, penyumbatan jantung. Next, nah ini karena diabetes ya. Diabetes itu kalau diabetes basah, jika dia kena luka itu akan membusuk seperti itu ya. Next, gigi keropos dan menguning seperti ini ya, dan ini ditambah dengan bau yang tidak sedap. Next, keguguran ini bagi cewek ya, lebih fatalnya ini jika seorang perempuan itu merokok bisa menyebabkan keguguran. Terus yang selanjutnya yaitu gangguan mata bisa memerah. Rasa cemas dan gelisah seperti Bu Winnie jelaskan tadi ya, karena kalau kita tidak merokok itu rasa cemas itu akan menyelimuti kita seperti itu ya. Jari menguning dan keriput, lah ini contohnya ya, jarinya seperti ini. Next ya, mengganggu orang lain, jelas apalagi di tempat umum ya. Kalau di angkot semisal ada bapak-bapak yang merokok itu pasti akan mengganggu penumpang-penumpang lainnya seperti itu. Next, kebakaran. Lah ini ya seperti Bu Winnie jelaskan tadi, dari seputung rokok itu bisa, jika terkena daun-daun kering itu bisa menyebabkan kebakaran hutan.
Next lah, ini gerbang narkoba. Karena apa? Karena di dalam rokok itu ada zat nikotin, yaitu zat yang membuat kecanduan. Jadi ingin mencoba hal yang lebih tinggi lagi, yaitu yang namanya narkoba, seperti itu. Ya, semoga apa yang Bu Winnie katakan tadi, yang Bu Winnie jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, di rumah aja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.